Perkenalkan, nama saya Roita Meliani Naibaho, NPM 17100012, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai gerak lurus beraturan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS micro teaching dengan pembelajaran online berbasis praktikum. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai karakteristik gerak lurus beraturan setelah video nanti saya buat. Baiklah, praktikum mengenai gerak lurus beraturan yang akan saya buat, saya akan menggunakan ticker timer. Nah, sebelum membuat praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerak lurus terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai penjelasan gerak lurus beraturan. Kita mulai dari pembahasan perbedaan posisi dan perpindahan. Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu pada suatu acuan tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Nah, kita mulai dari posisi. Misalnya, suatu benda berada di titik B dan jarak antara titik A ke titik B adalah 3 cm. Maka benda tersebut berada di titik B dengan titik acuan A, yaitu dengan jarak 3 cm. Kemudian yang kedua itu, misalnya benda tersebut berada di titik C dan jarak antara B ke C itu ada 4 cm. Maka benda tersebut berada di titik C 4 cm terhadap titik acuan B. Nah, yang ketiga, misalnya benda tersebut berada di titik A dan titik acuannya adalah C. Maka panjang antara titik A dengan titik C kita misalkan 5 cm. Maka benda tersebut berada di titik A dengan panjang 5 cm terhadap titik C. Baiklah, selanjutnya adalah jarak. Di mana jarak tadi ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Misalnya, ada sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Maka jarak yang telah ditempuh oleh benda tersebut ialah jumlah jarak titik A ke titik B ditambah jumlah jarak titik B ke titik C. Misalnya, jarak A ke B itu 3 cm dan jarak B ke C itu adalah 4 cm. Maka jarak yang telah ditempuh oleh benda tersebut adalah 3 cm ditambah 4 cm sama dengan 7 cm. Sedangkan perpindahan benda tersebut adalah dari titik C ke titik A. Nah, hal ini dapat kita cari semisal titik ini merupakan di titik B membentuk sudut siku-siku, maka perpindahan yang telah dialami oleh benda tersebut adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Maka perpindahan yang dialami oleh titik benda tersebut dari titik A ke B, kemudian dari B ke C adalah akar dari 25 sama dengan 5 cm. Kita lanjutkan perbedaan kelajuan sesaat dengan kecepatan sesaat.
Jika Anda melihat speedometer sebuah mobil yang sedang bergerak dan menyatakan mobil bergerak 60 km per jam, maka yang ditunjukkan tersebut merupakan kelajuan. Kelajuan juga tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan merupakan besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan merupakan besaran vektor. Contoh, pada mobil tadi kita tetapkan arah ke timur, maka kecepatan mobil sama dengan 60 km per jam ke arah timur. Kemudian, perbedaan kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Nah, secara matematis dapat dituliskan kelajuan rata-rata sama dengan total jarak tempuh per waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu, di mana kecepatan rata-rata bersimbolkan V rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan menggunakan ticker timer. Bagian utama ticker timer adalah sebilah baja yang dapat bergetar dengan frekuensi tertentu. Misalkan, ticker timer dihubungkan ke suplai listrik AC dengan frekuensi 50 Hz. Bila baja akan melakukan 50 getaran setiap detiknya. Ini berarti bila memerlukan waktu 1/50 sekon untuk melakukan satu getaran. Nah, waktu satu getaran ini disebut satu ketikan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu ketikan sama dengan 1/50 sekon sama dengan 0,02 sekon. Dan untuk 5 ketikan, ticker timer membutuhkan waktu 5 dikali waktu satu ketikan, di mana waktu satu ketikan tadi sama dengan 0,02 sekon. Maka waktu untuk 5 ketikan sama dengan 5 dikali 0,02 sekon sama dengan 0,10 sekon. Nah, waktu yang diperlukan untuk 10 ketikan sama dengan 10 dikali 0,02 sekon sama dengan 0,20 sekon. Nah, begitu untuk seterusnya. Di sini sudah ada saya buatkan titik-titik pada pita ketik yang telah dilewati oleh ticker timer. Yang pertama itu, ini merupakan kecepatan kecil, di mana jarak antara titik satu ke titik lainnya sangat rapat. Yang kedua, kecepatan sedang, di mana jarak antara titik yang satu ke titik lainnya sudah mulai meregang. Kemudian selanjutnya, kecepatan yang tinggi, jarak antara titik yang satu ke titik yang lainnya lebih panjang dari kecepatan kecil maupun kecepatan yang sedang. Nah, untuk kecepatan bertambah, maka jarak antara titik yang satu ke titik yang lainnya akan semakin panjang. Kemudian untuk kecepatan yang berkurang atau kecepatan melambat, maka jarak antara titik yang satu ke titik yang lainnya akan semakin rapat. Baiklah, kita akan memulai praktikumnya, di mana alat dan bahan yang akan kita perlukan adalah sebagai berikut. Papan luncur, kereta dinamika, siloptin, kertas karbon, penyangga, ticker timer, penggaris, dan power supply. Pertama sekali kita gunakan penyangga untuk menyangga papan luncur agar kereta dinamika nanti dapat berjalan dengan baik.
Kita ukur kira-kira 15 cm dari ujung penyangga. Nah, setelah itu kita coba kereta dinamika apakah sudah dapat berjalan dengan baik di atas papan luncur. Nah, sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian kita pasang tiker timer di ujung papan luncur. Kita hubungkan pada power supply. Nah, kita gunakan kertasnya pada tiker timer dan kita potong sepanjang panjang papan luncur. Kita hubungkan pada tiker timer. Dan posisi kertas ini harus di bawah kertas karbon agar bisa terbaca nanti. Pastikan di bawah kertas karbon ya. Setelah itu hubungkan pada kereta dinamika menggunakan silop tin. Kemudian setelah itu semua selesai, hidupkan power supply. Dengan frekuensi sesuai dengan yang diinginkan. Sampai tiker timer hidup. Kemudian jalankan kereta dinamika. Nah, matikan power supply-nya dan lihat pada kertas tersebut ada titik-titik hitam yang menunjukkan perjalanan dari kereta dinamika tadi yang akan kita selesaikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, frekuensi daya listrik AC yang digunakan adalah 50 Hz. Maka waktu yang dibutuhkan untuk satu ketikan sama dengan 1/50 second atau 0,02 second. Untuk 5 ketikan sama dengan 5 kali 0,02 second sama dengan 0,10 second. Nah, selanjutnya ukur panjang dari tiap 5 ketikan yang berarti selang waktu T sama dengan 0,10 second. Nah, jarak untuk 5 ketikan sama dengan 5 cm, maka 1 ketikan sama dengan 1 cm. Nah, untuk data-data, masukkan data jarak dan waktu pada tabel berikut ini. Untuk jarak yang pertama dengan waktu 0,1 second, maka kecepatannya sama dengan 5/0,1 sama dengan 50 cm per second. Kemudian untuk jarak yang pertama ditambah dengan jarak yang kedua, waktunya sama dengan 0,2 second. Maka kecepatannya sama dengan 10/0,2 sama dengan 50 cm per second. Kemudian untuk yang jarak pertama tambah jarak yang kedua tambah jarak yang ketiga dengan waktu sama dengan 0,3, maka kecepatannya sama dengan 15/0,3 sama dengan 50 cm per second. Kemudian begitu selanjutnya sampai dengan jarak pertama tambah jarak yang kedua tambah jarak yang ketiga tambah jarak keempat tambah jarak yang kelima dengan waktu 0,5 second, maka kecepatannya sama dengan 25
per 0,5 sama dengan 50 cm per second. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kecepatannya tetap yaitu 50 cm per second. Maka dari itu, untuk kecepatan gerak lurus beraturan, kecepatannya sama dengan konstan. Demikianlah pemaparan mengenai gerak lurus beraturan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.